Kalau hobi nggak bisa kita tinggalkan. Benar. Ya kan, salah satunya nyanyi. Tapi banyak juga hobi lain yang gue geluti. Lagu-lagu saya kebanyakan di TikTok itu dipakai sama teman-teman dari Malaysia dan lucu-lucu gitu. Mereka pesan celana. Ya ini dia pesan online gitu. Iya. Awalnya celana panjang, yang datang celana pendek. Tertipu. Tertipu. Udah berapa banyak touringnya nih Vespa? Kemana aja udah? Kalau buat touring, ini udah nggak kehitung. Kalau ada net tawar gimana tuh Vespa? Dilepas juga nggak tuh? Ya wani piro kan gitu. Tergantung harga ya. Benar. Jadi waktu di Bali itu tiba-tiba ada teman Perancis DM. Suka nggak sih piara-piara binatang gitu? Oh ya, di rumah saya punya burung. Lihatlah channel Tia Feres, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Feres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Tia Feres Official. Talk to me. Sahabat Tia Feres, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Sehat selalu ya. Jaga kesehatan karena memang saat ini udaranya nih, cuacanya kurang bagus banget. Nah, sahabat Tia Feres, hari ini saya kedatangan seorang tamu, laki-laki pula. Siapa dia? Mau tahu nggak? Yuk kita kepoin aja, langsung aja kita ketemu orangnya ya. Halo, Hai. coba sapa dulu dong, sahabat Tia Feres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya Cuki. Hari ini saya ada di podcast Tia Feres, yang mana jangan sampai dilewatkan. Pokoknya keren. Apa nanti materinya, tunggu dan pasti keren. Oke sahabat Tia Feres, kebetulan Cuki ini adalah seorang artis dan juga pekerja dan juga pokoknya banyak macamnya deh. Kita tahu dulu yuk kegiatannya apa aja selain jadi seorang penyanyi, bekerja dan apalagi nanti kita bahas ya. Hai Cuki. Hai. Halo. Sekarang sudah berapa single sih? Pertama cerita dulu ya. Boleh. Kalau di dalam satu kegiatan hobi memang saya penyanyi. Tapi di luar itu gue kerja. Tapi buat menghilangkan semua kepenatan kerja, ada satu kegiatan yang memang dari dulu itu hobi. Kalau hobi nggak bisa kita tinggalkan. Benar. Ya kan, salah satunya nyanyi. Tapi banyak juga hobi lain yang gue geluti gitu. Dan sampai menit ini pun masih gitu. Apa itu? Iya. Satu komunitas motor yang notabene kalau orang bilang kalau motor baru tuh rusak dijual. Tapi kalau gue bawa motor klasik, motor rusak pasti dibenerin. Nah itu tanda seseorang itu setia gitu. Gitu ya. Filosofinya begitu. Jadi tetap biar tuh motor udah aki-aki tetap dibenerin. Nah itu filosofinya, bahwa kalau pengguna motor plastik dia setia. Filosofi ya. Tapi tidak semua. Tidak semua seperti itu gitu. Nah, yang menarik dari itu semua bahwa kita melihara kendaraan klasik itu, walaupun tahun tua, bukan berarti tidak dirawat.
ya kan, dari segi mesin, apalagi mau diadu tes uji emisi, berani banget. Ngeri. Ini Karena ngomongin kenapa? Vespa nih. Kita lagi Iya. ngomongin Vespa dulu nih, sahabat Tia Kenapa? Perez. Motor tua itu pasti dirawat dan keluarnya pun tidak setiap hari, weekend. Weekend ya. Ya. Dia ada dikit rusak atau dikit suara nggak enak, pasti dibenerin. Nah, Lain itu dengan sayang orang lain. Saya banget bukan ya. mengkotak-kotakan, Ah. bukan mengkotak-kotakan bahwa motor ini yang ada di kita ini tidak baik gitu. Dan bukan membanggakan juga motor klasik gitu. Itu Mbak Tia. Oke, jelas sudah. Jadi sebenarnya kita panggilnya abang atau Cuki aja nih? Cuki aja. Cuki aja ya. Oke, gue panggilnya Cuki Iya, aja. tapi jangan konotasi Cuki itu kan kadang-kadang ada yang Gimana ada gitu ya? topik ya. Tapi Berarti so far bahwa itu pemberian orang tua. iya, jadi Iya. harus dihargai dan dihormati. Iya. Benar. Gitu. Oke. Kadang orang ya nggak apa-apa gitu. Pas dengar nama Orang tua. siapa namanya? Cuki. Cuki. Ih, Tahu. gila lu jorok. Dan itu ada cerita, Gitu, ponakan saya. Langsung nanya sama mamanya, Mama, Om jorok katanya gitu. Kata apa? Karena dengan nama itu memang ada dari Satu daerah. suatu daerah yang mengartikan Iya. jelek Iya, pokoknya. iya, Gitu, iya. Cuki. Tapi Tapi kan apalah itu ya. Pada saat itu mungkin memudahkan manggil nama anaknya, almarhum ibu saya bilang gitu. oh, jadi Kalau nama saya, itu nama kesayangan berarti. oh iya iya, Memudahkan kan? setiap keluarga itu mungkin semua juga punya nama kesayangan. Betul sekali. Saya yakin punya nama kesayangan gitu. Nah salah satunya ya itu almarhum ibu saya manggil itu. Oke, sahabat Tia Perez, Cuki ini adalah memang teman dekat saya, dalam arti sahabat ya. Dan kita pernah nyanyi bareng, satu band juga pernah Yo. ya, dengan BBB Ya, Band betul. gitu loh. Halo, mana nih leadernya nih, Gunawan. Halo teman-teman Lagi- BBB. Iya, ada siapa aja sebutin dong teman-teman BBB-nya. Di Ada Are. awal terbentuknya BBB itu. Nah, jadi ngacak nih kita ke BBB. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. BBB itu awalnya kita nyari nama dalam satu hobi yang berawal kita satu perumahan tempo hari. Itu saya senang nyanyi, ada teman saya Gunawan senang main drum, ada satu lagi Harwit namanya. Ini harusnya orangnya Ayo. datang nih, dia yang cerita Iya. nanti. Kayaknya nanti biar Gunawan aja kali yang cerita ya, biar Harusnya dia datang ya. kebetulan kemarin dia sebenarnya mau. Nah, terus Cuma kenapa dia pulang nggak malam kemarin sama saya Tumbang akhirnya. tumbang kayaknya. Lelah. Nah di situ ada Harwit, ada Harwit Dodo, Hmm. dan ada Are dan ada Om Fahmi di situ. Nah, terbentuklah di satu perumahan. Nah pada saat itu bingung. Mau kasih nama apa nih Ben gitu? Dulunya awalnya gini, kita sering keluar dari komplek untuk cari hiburan, terutama live music. Nah dengan saya punya ide, kita ngapain keluar? Kita buat aja di sini. Toh orang rumah kita juga senang, pasti kitanya nggak kemana-mana. Iya. Pemikiran orang rumah Betul. Hati tak ada di dak depan. dikduk ya. Kalau sang suami keluarkan Ya dak tapi dikduk. bukan berarti nggak keluar juga sih, ya kan? Akhirnya Kami- keluar juga. Oh iya, kalau lagi kangen ya kumpul keluar kita, gitu. Nah itu awalnya. Sampai akhirnya nama kita apa? Ya sudah BBB apa? Bapak-bapak bahagia. Jadi- Jadi Tapi artinya konotasinya BBB. banyak, gitu. Di mana tempat? iya. BBB itu di mana tempat? Oh gitu. Mm-mm. Kalau di rumah Kalau di BBB, rumah bapak bahagia, bapak-bapak bahagia. Kalau di luar bangke. nggak sopan nih. Bege tuh. Bukan, bukan. Bege ngomong Ya. gitu bapak-bapak bangke. Oke. Kita kan kalau lagi gini terbukaan aja. Iya benar. Iya kan, nggak ada lah yang ditutup-tutupin. Tapi dalam konotasi bangke nggak bukan berarti yang konotasi negatif. Hmm.
itu hanya kita Bangke ya, yang lucu-lucuan deh ya. sama kita aja lah. Iya. Bicara-bicara, terakhirnya apa sih banyak kalau mau gitu kan, pasti lu sendiri aja deh artiin gitu kan. Nah itu awalnya, dan sampai sekarang walaupun tanda kutip bahwa naik turunnya sebuah grup band itu kita juga nggak bisa menyalahi karena kita masing-masing punya kegiatan. Iya. Dan di atas segalanya itu adalah kan keluarga dan pekerjaan. Benar sekali. Gitu kan. Iya. Dan akhirnya ya dengan terbentuknya itu semua kita coba tetap dalam satu wadah. Hanya ada yang ya udah gue mau bikin single deh gitu. Salah satunya tuh Bapak ini. Oke sahabat Tia Perez, tadi tuh kita lagi menceritakan BBB Band. Ribet banget ya, BBB Band, gak usah pakai band kali ya, BBB ya. BBB itu adalah bapak-bapak bahagia yang memang mereka sering kumpul-kumpul di perumahan yang memang rumahnya tuh berdekatan ya. Jadi ngumpul di situ, mereka ngeband, akhirnya terjadi deh namanya bandnya BBB gitu. Nah, salah satu nih anggota BBB ini ternyata sudah mengeluarkan 2 single lagu. Cuki, coba ceritain dong singlenya. Yang pertama gimana tuh sampai terbentuknya single pertama itu? Jadi awalnya di studio kita di daerah Condet. Apa nama studionya? Nama studionya Studio Land. Studio Land itu studio Land recording itu berdiri atau untuk latihan? Awalnya latihan. Jadi di 2010 saya buat situ sama ponakan saya. Awalnya untuk latihan. Untuk latihan. Nah, saya tinggal manajemen itu karena saya sekolah, kuliah waktu itu. Saya pesan dengan ponakan, lanjutkan. Itu tahun berapa? 2010 saya bangun. 2010, oke di Condet ya. Namanya dia tanya Studio Land apa? Apa artinya Studio Land? Salah satunya ada menyangkut nama orang tuanya. Tapi saya plesetkan dia dengan landnya tuh pakai D, jadi studio tanah. Oke. Gitu. Iya. Nah, pertama kali di Condet itu yang ada studio ya dalam tanda kutip besar lah punya kami di sana. Dan di dalam perjalanan saya sudah tidak terlibat di sana, tapi keponakan saya tetap eksis dalam dunia musik. Bahkan dia sudah punya juga grup band waktu itu. Kalau masih ingat grup bandnya grup Asbak tuh. Oh, Asbak. Yang lagunya Aku Bisa Mencintamu Bagaimana. Nah, keponakan Cuki ini pegang apa? Dia gitaris. Oh, gitaris. Dan dia seorang sekolah yang di IT. Sekarang dia bekerja di Askada. Masih di jalur musik. Nah, akhirnya dia minta izin. Oh, saya capek untuk sewa-sewa seperti ini karena krunya juga nggak ada. Mau minta tolong juga susah. Terus bagaimana rencana kamu ke depan? Saya mastering. Jadi dapur rekaman. Jadi recordingnya. Jadi dia bekerja sendiri bisa kan? Selain dia bekerja, kalau dari Senin sampai Jumat dia bekerja di Askada. Sabtu Minggu dia di studionya untuk mastering, rekaman, dan sampai sekarang. Dan salah satu single saya dua-duanya ialah rekaman di studio itu. Studio Land itu. Beliau yang buat video klip. Pokoknya dia yang megang lah Beliau yang kreatifnya, yang ininya. Ya pokoknya ada kurang gimana di mastering, semuanya di situ ya. Karena memang dia belajar di bidang itu gitu. Dan sekarang itu. Oke,
Oke, sahabat Tia Veres. Jadi Cuki ini punya studio awalnya ya, awalnya itu studio latihan, tapi begitu kemarin-kemarin nih kayaknya lelah juga nih si sang ponakan atau apa jatuhnya? Iya, ponakan saya. Ponakan lelah, akhirnya dia berniat ingin membuat studio recording. Jadilah studio recording dan akhirnya si paman ini si paman kayak cerita dongeng gue. Si paman ini, si Cuki ini akhirnya recording 2 singlenya di studio LED Ya, itu. nama Gitu. ponakan saya itu Ruli, namanya Ruli. Hai Ruli, kapan-kapan di sini ya, hadir ya di podcastnya Tante Tia. Jadinya tante dong. Dia udah lihat mungkin. Oh, udah lihat ya? Tahu. Oh, Waktu ulang tahun itu kan. oh iya, gue kan Ruli dateng ya, Iya, gue kan dateng Ruli ya. yang ngeset itu. Oh iya benar. Ruli, ketemu lagi sama Tia Veres. Mampir di studio ya, nanti kita bincang-bincang ya. Oke, nah Cuki, lu kan bikin single udah 2 nih. Ya, single pertamanya itu judulnya Tertipu. Nah, kenapa lu judulin Tertipu? Serem bener. Awalnya Lu pernah gini. ditipu apa atau gimana? Awalnya gini, saya dengar lagu itu, liriknya. Memang jujur, secara pribadi ada berkenaan dengan saya gitu. Oh gitu. Satu. Jadi ada pengalaman Ya, pribadi juga. Tunggu. Ini lagu ciptaan siapa? Saya punya label namanya For Lucky Management. Oh, For Lucky Management. For Lucky Management itu ada di platform musik, semuanya ada. Nah, itu kami tergabung termasuk sama keponakan saya tadi. Oh, Liriknya itu. dibuat oleh Yan Lut. Saya ada teman saya Yan Lut namanya. Untuk aransemennya sama Luciano yang buat. Oh, jadi Nah. ini pencipta dan aransemennya berbeda Iya. orangnya ya. Nah, untuk masteringnya Ruli. Oke, mixing Nah, dan kenapa saya mastering ya. buat For Lucky? Karena kami berempat. Karena lu laki-laki atau gimana sih? Atau karena Laki itu, empat laki yang itu beruntung? keberuntungan. oh Jadi gitu. 4 laki Orang kan keberuntungan. bilang kan 4 itu kan biasanya tuh kalau orang China kan bilang kan kurang bagus ya 4 ya, angka 4 maksud gue. Iya. Kan? Iya. Makanya kalau di apartemen di mana ada lantai 4 kagak Nggak ada. ada yang lantai 4 ya. Tapi kan di sini lain. Lain. Kalau ini keberuntungan. Keberuntungan. Oke, Mudah-mudahan so laki-laki ini beruntung gitu amin. kan. Walaupun mereka masing-masing punya kegiatan, Sip. ya kan. Tapi kami masih berhubungan. Kalau ada, karena kami kan terbuka dengan siapapun yang akan Recording. untuk Masuk ke masuk ke manajemen. label. Salah satunya kita sudah ada talent kita di tahun lalu dengan album Religi. Oh, Beliau adalah pegawai satu bank lah, tidak bisa saya katakan di sini. Sudah rilis, sudah lama tahun lalu, dan memang kami pure tidak pure follower yang ada aja, nggak yang nggak di jos-josin. mau ditawarkan beli apa enggak. Jadi memang kita pure langsung pertemanan langsung gitu kan, nggak yang ini. Ya, mungkin dari Dan di teman-teman ya, share gitu label ya. kita juga tidak diharuskan untuk si talent kita minta untuk apa? Kamu nyanyi di sini, kamu nyanyi di sini, enggak. Karena kita ada perjanjian di sana, silakan Jadi saja. bebas saja. Kalau kalian mau mengembangkan silakan. Karena kita sudah bentuk perjanjian di sana. Gitu. Masuk saya juga enggak itu. Walaupun dalam tanda kutip bahwa saya nggak ada grup band, teman-teman nggak mau bawain lagu saya juga no problem gitu. Cuma memang sekarang saya punya ponakan, gue udah bikin karaoke-nya tuh, Iya, harus dikembangkan, gitu. Dan ya alhamdulillah pakai follower yang ada, lagu-lagu saya kebanyakan di TikTok itu dipakai sama teman-teman dari Malaysia dan lucu-lucu gitu. Mereka pesan celana, ya ini dia pesan online gitu. Iya. Awalnya celana panjang, yang datang celana pendek. Tertipu. Oh, lagu itu. Oke. Ya, tapi intinya bukan saja untuk mewakili diri saya sih. Ya
saya berharap itu bisa diterima ke masyarakat aja. umum ya. Bahwa memang kalau memang ada yang merasa seperti itu, mungkin masyarakat bisa terwakili lah dengan lagu itu. Tertipu. Itu. Oke. Nah, kelanjutan dari single kedua itu, saya bilang, ya udah cukup, kita jangan tertipu itu tuh. Jadi ini balasannya Balasannya. cukup. Sudah sayang, Aku tahu lagunya. jangan diteruskan. Asik. Jadi, ya sudah cukup. Artinya bahwa apapun masalah Kelanjutannya kita, ya so must go on lah ya. Hidup jalan terus. Ya sudah, gitu kan. Kita doain aja sama-sama bahwa nanti kita akan baik ke depannya. Kan bahagia dong. Iya. Tapi untuk kembali lagi nih ke single yang kedua ini, pencipta dan aransemennya sama? Beda? Luciano sudah tidak terlibat di sana. Oh. Jadi Yan Lut masih, tapi yang Jadi yang sebenarnya aransemen? si Ruli. Oh, langsung Ruli. langsung Jadi Ruli. Ruli langsung mixing, Iya. mastering dan Iya. langsung. aransemen. Dan video klipnya. Video klip, widih, gila ya diborong langsung. Dia takut sama omnya. Omnya galak sih, om Ya, ya. omnya baik. Kalau nggak ada omnya nggak jadi dia. Benar. Gitu. Ya, Oke. Mbak, tadi saya telepon dulu gue di podcastnya dia. iya, Kalau dia sempat, aduh gue udah di Askada om. Gitu. Oh, oke. Gak apa-apa, kapan-kapan ya Ruli harus mampir loh di channel, di podcastnya Tia Veres. Dan memang Talk to me. ya saya belum bisa janji. Masih ada rencana, saya mau mengeluarkan single Single ketiga. ketiga. Cuman rada ngerok dikit lah. Masih rahasia dong ya Masih judulnya. rahasia. Nah, sahabat Tia Veres yang tahu lagu Cuki, jangan lupa tungguin nanti ada single ketiga dari Cuki yang agak ngerok ya. Ngejin apa ngerok? Ngerok ya. Ngerok. Ya, agak rock ya. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang single-singlenya Cuki ya. Kita boleh Sebelumnya sambil kita minum minum ya. dulu deh, Boleh sampai sambil lupa santai gue. ya. Oh ya, minum dulu deh, aus juga nih. Cuki, Siap. ini balik lagi kita ngomongin Vespa nih ya. Oke. Udah berapa banyak touringnya nih Vespa? Kemana aja udah? Kalau buat touring, ini udah nggak kehitung Nah terus? gitu. Tapi ada pengalaman yang menarik buat gue paling jauh. Di bulan Juni Juni 2022 Ih, pas kemarin baru. lagi, Jadi di Bali itu. lagi COVID kan? Ya. Oh enggak. Udah mereda lah. Jadi awal acara itu sebenarnya di tahun 2020 COVID dibatalkan, 2021 batal. Terjadilah di bulan 2022 dilaksanakan. Dan itu dilaksanakan di Bali. Kenapa di Bali? Sebenarnya cukup hebat lah Indonesia buat saya. Karena acara Vespa itu yang seharusnya diadakan di negara Eropa. Karena Vespa itu bukan buatan mana-mana ya Eropa. Dan 17 negara Eropa hadir di Bali. Gila. Gitu. Nah, Keren banget. komunitas 17. Vespa Indonesia semuanya terjun ke sana. Penuh banget. Penuh berarti, sekali. Bahkan kita mau reading bareng pun izinnya ditarik sama kepolisian tidak boleh. Karena saking banyaknya Vespa di banyak sana. banget ya. Gitu. Nah, itu bulan Januari 2022 diadakan di Nusa Dua. Di Nusa Dua Bali. Jadi lo startnya dari mana tuh? Nah, kita towing Jakarta sampai Banyuwangi. Nah, masuk Banyuwangi, nah itu langsung kita ayun ke Denpasar. Banyuwangi ke penyeberangan Gilimanuk itu masih 9 jam. Nah, itu 17 negara Eropa hadir di Bali. Sadis. Dan 17 hebat ya. buat saya Indonesia bisa mengadakan itu.
Yang seharusnya kalau Vespa World Day itu tidak pernah diadakan di negara Asia atau apalah. Harusnya di negara Eropa. Iya. Nah, itu suatu kehormatan buat Indonesia. Keren. Keren. Nah, Banget ya di sahabat situ ya. itu yang berbeda. Tapi karena saya pencinta Vespa, kalau saya mau touring sendiri aja saya jalan. Saya San Mori saya jalan. Rada-rada emang. Saya ngopi, pisang goreng, ya kan, jam 6 pagi saya keluar ke 0 km Sentul, ya kan. Jam 11 saya makan siang, pulang udah di rumah. Udah kayak istri kedua deh pokoknya Vespanya itu. Dan alhamdulillah sekarang lagi bangun Vespa baru lagi. Waduh. Biarin dia dikumpulin Vespa tua. Gitu Tia. Keren. Emang ya susah kalau memang yang namanya hobi itu nggak akan bisa deh dilepas deh. Udah hobi Vespa pasti ngeliat Vespa tua. Ini selalu ngumpulin Vespa. Berapa banyak sudah? Di rumah ada 3. 3. Yang satu dalam proses. Oke. Gitu. Tapi memang saya cinta Vespa itu dari kecil. Oh, Gitu. oke. Dari umur berapa udah megang Vespa? Saya SMP kelas 2 saya ada Vespa. Gila, SMP udah Gitu. megang Vespa tuh sampai kerja nih ya, Sampai masih kerja, terus ya. Gitu. Hmm. Dulu punya tahun 74 Super dan sekarang masih ada di Palembang. Dulu sebelum Vespa nih ada nggak sih mainan yang lain? Banyak. Apaan tuh? Saya pernah main mobil klasik. Nah, ini nih. Dulu pernah Mobil tergabung di Hmm. namanya Depok Cougars. Oke. Depok Cougars itu singkatan, kalau Pug itu adalah Peugeot. Ah. Mobil Peugeot Heeh. yang saya boleh katakan mobil klasik tua. Tahun Saya berapa tuh? dulu Tahun berapa? punya Mobil. mobil itu tahun 82 Oke. di Masih kotak kali ya bentuknya ya ya? besar sekali. Masih kotak. Itu 505 serinya. Seri 505. Tapi saya oke. punya yang sudah GTI. Mm-mm. Kan dia ada GR, ada GTI gitu. Mm-mm. Kalau saya sudah injection Oke. gitu. Dan itu lama main berkecimpung di komunitas mobil. Mobil. Dan Nah, sampai terus sekarang pun masih baik hubungan sama teman-temanku. teman-teman si mobil Teman-teman itu. Peugeot. Oh, Iya, kadang-kadang oke. suka nongkrong masih di Pondok Indah. Nah, tuh mobil sekarang kemana? Di karantina. Mobil Eropa ini nggak sama seperti mobil biasa. Mm-mm. Karena tempat dan waktu yang tidak memungkinkan. Memungkinkan. Karena dia itu harus jalan, tidak cukup untuk dipanaskan. Oke. Itu bedanya Eropa. Nah, ada aja yang rusak kalau tidak kita jalankan. Nah, daripada Bisa tidak dia tidak- tuh mobil dijemin gitu nggak bisa gitu ya. terpakai, kasihan kan. Benar-benar. Ya sudah dipindahkan tangan Oke. gitu. Dan Jadi kebenaran sekarang- itu yang beli temen dari Jogja. Oh. Waktu saya touring ke Jogja. Saya touring tuh bawa BBKB masalahnya. Oh, gitu. Kalau ada yang kalau ada yang tertarik langsung saya jual. So, Saya pinter. bukan naik pesawat. Cakep. Benar. Vespa pun Jadi- gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau ada yang niat, Tempo hari Hmm. waktu di kalau ada yang Bali, niat tawar gimana tuh Vespa? Dilepas juga nggak tuh? ya wani piro kan gitu. Tergantung harga ya. Benar. Jadi waktu di Bali itu tiba-tiba ada teman Perancis DM Mm-mm. di IG saya. Mm-mm. Saya nggak ngerti dong bahasa Perancis. Iya benar. Ini nanya apa nih? Gitu. Mm-mm. Kebenaran orang rumah mantan pacar Mm-mm. sastra Prancis. Oh. Saya iya. tanya dong, Benar. ngapain nih orang Prancis? Dia tanya, lu ke Bali nggak? Katanya. Oh iya, gua ke Bali. Terus motornya tahun berapa tuh? Tahun sekian. Dijual nggak? Ya lu bilang aja, pakai rupiah. Gua bilang, kalau berani kita ketemu di Bali, nanti kita jalan dinner begitu. Gitu. Itu orang Prancis. Terus ketemu nggak akhirnya? Ketemu di sana, Oh gitu. cuman dia bilang ya, oke, dalam tanda kutip bahwa gua akan pikir deh. Gua salut, motor keren, motor ori, dan motor lu jarang. Gitu. Jadi kalau ada satu kelas Excel itu kalau kita samakan dengan
unit kendaraan mobil, dia sekelasnya E-Class. Gitu. Jadi memang motor itu nyaman. Dan orang Prancis itu tahu, apalagi orang Itali. Berarti dia memang benar-benar tahu tentang Vespa itu Pencinta. orang. Itu dia. Ih, mantap ya, seru ya. Bener-bener deh ya, selain kerja, Yeah. terus nyenyong juga, terus main Vespa juga, pernah sempat juga mobil ya. Mobil juga. Awalnya Terus mobil. sekarang nih, kesibukannya apa nih? Kerja. Selain kerja. Apa? Selain kerja Ada nggak? Masih nggak motor Vespa masih terus? masih. Masih kalau Vespa nggak pernah berhenti. Kalau suka nggak sih piara-piara binatang gitu? Oh ya, di rumah saya punya burung. Nah, kan. Karena dulu juga saya pencinta burung. Saya juga hobi Nah burung. kan, Bahkan gue dulu tebak itu. di rumah, di dekat rumah sana, saya sampai nyewa satu ruko untuk naruh burung saya. Gila, sadis. Burung Ada- apa sih? Macam-macam. Dulu tuh ada burung yang saya suka namanya anis. Jadi kalau dia bunyi, pada saat dia bunyi nanti dia teler. Nah, Oh gitu. itu seninya. Dia teler. Nanti kalau Sama yang punya ya. tuannya balik dia berbalik tuh. Oh gitu. Gitu. Itu. Tapi Warnanya, itu burung paling sensitif. Kalau dia tidak suka dengan yang meliharanya, dia tidak akan pernah bunyi. Jadi itu burung yang paling sensitif. Tapi menurut saya yang paling keren. Ya Oh, banyak burung kita lebih warna-warni keren. atau sewarna gitu? Warnanya merah bata gitu. Oh, merah bata Warna aja hitam, satu warna iya. gitu. Oh, Burungnya campuran. teler gitu. Ya tapi banyak. Saya suka murai batu. Hmm. Saya suka udah hijau. Jadi banyak lah ya Banyak. di piara Dulu itu. bahkan saya punya satu tempat khusus untuk burung saya. Jadi tapi bukan saya yang main dia. Jadi siapa yang Artinya main? saya ada joki. Oh, gitu. jadi ada yang merawat juga ya. Ada yang merawat. Ya, Jadi kadang pada sempat saat kan. dia nanti mau tanding dia telepon. Oh. Kita main di Pernah sana. nggak sih juara? Saya pernah juara 1 Hmm. untuk Anis itu. Ah. Karena saya ngalahin ada dulu namanya teman Tangerang, nama burungnya Rosi. Itu Rosi. burung nggak pernah kalah. Saya bilang ini bagaimana caranya ngalahin dia. Ya saya cari trik lah. Akhirnya dia kalah, burung saya naik harganya ditawar orang. Hingga sampai di luar nalar lah saya beli cuma berapa, dia tawar lebih mahal. Ya dalam tanda Luar kutip bahwa biasa. saya tidak mau jual, tapi dia tawar loh, ini Iya. sama aja macan dibangunin. Tapi Iya. terserah saya dong kasih harganya. Ngasal itu ya ngasih harganya tuh ya. Ya, Yang tapi penting memang cuan. tapi istimewa, burungnya Iya. istimewa. Dan itu yang beli adalah si pemain drumnya Idam Rasidi, Oh. Jazz. Saya kaget juga, Idam mana? Saya bilang. Idam Rasidi. Oh, dia bisa tahu ya. Oh, karena Dia lihat di pertandingan. lapangan. Oh. Dia lihat di lapangan, burung saya menang. Oh, gitu. Langsung diselidikin, ini punya siapa nih, punya gitu. nih, gitu. Nah, dia Itu tanya burung ke apa tuh saya, yang tanding? Anis. Anis itu, si Anis ini ya. Wah, Anis ini emang bener-bener bagus. Jadi piara Anis ya, jangan yang lain ya. Jangan Saya yang lain, bilang, udah, Anis. Anis Burung itu aja. emang benar Anis, tapi kalau di Betawi namanya Paok. Oh, Pau. Iya, lebih baik kita panggilnya Paok aja lah. Oh, gitu ya. Namanya lucu ya, burung. Dulu di Ternyata Jawa itu banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali burung itu. Sekarang populasinya udah habis. Udah habis Karena ya. banyak rumah ya gantinya. Nah, sekarang burung-burung itu dikemanain? Ya berjalannya waktu ya saya udah nggak lagi ya. Udah, Tapi udah. hobi masih. Masih ada di rumah. Beberapa cuma buat hiburan. Berarti bulan kalau pagi Pagi kan. kalau saya gantung dia bunyi sambil kopi kan enak ya. Benar. Ya kan? Seru. Setel lagu gitu. Apalagi sambil karaokean. Sambil karaokean. Oke, ngopi Gimana dong? Kita kan ya. masih mau tetap begini. Benar. Oke deh. Oke, Cuki, nggak berasa nih ya sudah 30 menit kita ngobrol nih berbincang-bincang dengan sahabat Tia Veres. Nah, sekarang
kesanan pesan dong kasih untuk sahabat Tia Perez. Saya coba nyanyiin ref lagu saya. Boleh, oh iya boleh banget, boleh banget. Iya Ini benar-benar. single yang kedua, cuma di refnya aja. Iya. Refnya ini memang harapan untuk siapapun itu. Iya. Saya coba nggak apa-apa ya? Boleh dong. Tuh judulnya dulu dong biar tahu. Cukup sudah judulnya, tapi cukup. Tapi refnya saja. Iya boleh. Oke, kita Silakan. mulai ya. Bintang malam jadi saksi, dirimu tak lagi bersamaku. Ku hanya bisa mendoakan semoga dirimu mendapatkan semua bahagia yang memang kau mau. Keren. Sahabat Tia Perez, itu single kedua dari Cuki. Jangan lupa dikepoin di Spotify, di Juk, di TikTok ada juga ya, di TikTok, di IG, Di YouTube, di YouTube, pokoknya banyak deh. Di Juk juga ada ya. semua. Nah, sahabat Tia Perez, kalau mau kepoin ya tentang kegiatan Cuki ini bisa kepoin di IG-nya. Namanya apa? Ada di sini nih. IG Cuki. Cuki Cio. Cuki Cio di sini ya. Cuki IG-nya. Cio. YouTube di Atau di For Lucky Management. For Lucky Label For Management. Lucky Management. For Lucky Management. Di sini juga ada ya. Catat itu. Kepoin deh. Tapi Ngapain Cukinya aja? Charlie Union Kilo Indian Echo ya. Ya. Lagi? Charlie Union Kilo India Echo. Nah, oke. Jangan lupa ya, dikepoin, dikulik-kulik, dilihat ngapain nih, lagi Vespaan apa enggak? IG-nya lihat banyak Vespa. Oh, ya kan? Lagi karaokean nih gitu. Oke, baiklah. Cuki, terima kasih Saya terima sudah kasih. mampir di podcast Tia Perez di Toksumi. Siap. Jangan lupa sering-sering kesini main. Oke. Oke. Mungkin sebagai penutup kali ya. Boleh. Terima kasih buat Tia Perez atas undangannya. Semoga ini Sama-sama. menjadi ya lebih maju ke depannya Amin. dan tetap konsis dalam hal kita berpodcast ria yang tujuannya nggak lain nggak bukan hanya untuk bahwa semua ini memberikan pencerahan ke semua orang. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Cuki. Oke, sahabat Tia Perez, terima kasih telah menyaksikan Talk to Me dengan bintang tamunya Cuki. Jangan lupa yang baru saja bergabung di subscribe dulu, ditonton sampai selesai, like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman ya. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to Me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.